Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik pemrograman dan juga pengembangan di seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan pembahasan soal, yaitu menentukan data yang sama. Seperti apa soalnya? Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini materi soalnya. Ada data seperti terlihat di slide ini. Soalnya adalah buat formula pada kolom output. Nah, kolom output ada di E di sini. Dengan kondisi pengisian adalah sebagai berikut. Pertama, kolom kosong tidak dihitung. Jadi kolom kosong di sini itu kita tidak akan lakukan perhitungan. Oke. Kemudian semua nilai pada setiap sel Q2, Q3, di sini Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, posisi acak, jadi posisi di sembarang haruslah sama, minimal 3 angka yang terisi sama. Nah, walaupun kolom kosong tidak dihitung, tapi kondisi berikutnya adalah semua nilai sel itu harus sama, minimal 3 yang sama di sini. Seperti itu. Kemudian pengisian formula tanpa kolom bantu. Jadi di sini tidak diperbolehkan menggunakan kolom bantu. Untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya banyak cara yang dapat digunakan. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan cara satu, yaitu seperti apa? Mari kita lihat ke berikutnya. Oke, kita bayangkan atau kita gambarkan suatu kondisi seperti ini pada soal sebelumnya, di mana apabila di sini kosong, maka 2, 3, 4 itu tidak boleh kosong dan memiliki nilai yang sama, sehingga menghasilkan output true di sini. Nah, untuk kondisi seperti ini kita bisa menggunakan formula, yaitu N seperti ini. Jadi kita menggunakan N, di mana A-nya kosong, B, C, D tidak boleh kosong sini. Dan B2 harus sama dengan C2 dan C2 harus sama dengan D2. Apakah itu sudah cukup? Sudah. Apa perlu kita tambahkan lagi kondisinya sebagai berikut? Di sini ada B2 sama dengan C2, C2 sama dengan D2, tapi di sini tidak ada B2 sama dengan D2. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena satu kondisi yang sudah memenuhi, yaitu B2 sama dengan C2, maka ini dapat mewakili ke kondisi berikutnya salah satu variabel ini. Contohnya kita bisa menggunakan di sini B2 sama dengan D2 atau C2 sama dengan D2. Oke, seperti itu. Nah, kondisi berikutnya adalah apabila kolom kedua itu kosong. Apabila kolom kedua itu kosong, maka kolom 1, kolom ketiga, kolom keempat itu true di sini. Maksudnya outputnya true apabila ini kolom 1, 3, dan 4 itu tidak kosong dan juga memiliki nilai yang sama. Maka di sini warna biru menentukan sebagai nilai, ya, warnanya jadi sama ini. Maka kondisi kedua formulanya adalah sama dengan, nah ini kondisinya B di sini kosong, A, C, D tidak sama dengan kosong, dan A sama dengan C di sini, A2 sama dengan C2, dan C2 sama dengan D2. Oke. Nah, berikutnya apabila kolom yang ketiga di sini kosong, maka yang di sini, dan di sini kolom ke-1, kedua, dan keempat itu tidak boleh kosong dan harus memiliki nilai yang sama.
maka outputnya akan true. Formulanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini C-nya itu kosong, A, B, D, A, B, D itu tidak kosong, dan A sama dengan B, A sama dengan B, dan juga di sini B sama dengan D, B2 sama dengan D2. Nah, itu untuk kondisi kolom ketiga yang kosong. Nah, berikutnya adalah kolom keempat yang kosong di sini. Maka kolom 1, kolom 2, kolom 3 tidak boleh kosong dan harus nilainya sama, memiliki nilai yang sama di masing-masing kolom ini. Akan menghasilkan output true dengan formulanya adalah sebagai berikut. D2-nya kosong, D2 sama dengan kosong di sini. A2, B2, C2 tidak sama dengan kosong, warnanya biru. Kemudian A2 sama dengan B2, A2 sama dengan B2, B2 sama dengan C2, B2 sama dengan C2. Nah, itu kondisi untuk kolom keempat yang kosong. Berarti selain daripada kondisi ini, ada kemungkinan yaitu semua datanya terisi. Oke, semua data terisi. Apabila semua data terisi, maka semuanya ini harus sama nilainya untuk menghasilkan output true. Nah, formulanya adalah sebagai berikut. N A2, nih A2 tidak sama dengan kosong, warnanya biru. B2 tidak sama dengan kosong, C2 tidak sama dengan kosong, D2 tidak sama dengan kosong. A2 sama dengan B2, A2 sama dengan C2, A2 sama dengan D2, maka true di sini. Nah, kalau yang kondisi yang lainnya kita tidak perlu proses karena ini pasti harusnya false gitu. Nah, dari kelima kondisi 1, 2, 3, 4, 5 dari semua kondisi ini kita akan satukan dan kita akan masukkan ke dalam satu formula di sel E. Nah, kita menambahkan yaitu yang namanya adalah formula OR di sini. Nah, di sini OR N, nah, koma, N berikutnya, koma, N berikutnya, koma, N berikutnya, koma, N terakhir, dan ini ditutup dengan kurung tutup. Nah, ini untuk fungsi OR. Nah, kita akan coba tes di sini. Kita buka Microsoft Excel. Oke. Oke, di sini, nah ini kolomnya kosong, sama dengan, nah kebetulan saya malas untuk mengetikkan satu-satu dari kondisi tersebut, ya. Nah, ini kita coba tutup dulu, kita coba buka, kita salin formula yang tadi kita buat di sini, yang kita jelaskan di sini, kita salin. Oke, formula berhasil disalin ke memori. Sekarang kita buka kembali. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian kita paste atau paste di sini, kita enter. Nah, dia seperti ini. OR, N, dan seterusnya. Kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, di sini seperti ini. Kita juga bisa kopikan juga di bawah sini. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, ini kenapa false? Padahal di sini ada tiga-tiganya sama. Karena di sini ada salah satu data yang tidak sama. Ini kalau kita hapus, dia menjadi true seperti ini. Nah, ini kita tulis sebagai cara 1, yaitu menggunakan OR dan AND. Nah, kita bisa lihat di sini formulanya. Pada formula dialog. Nah, ini log OR, N, sampai dengan dia tuh selesai ya. Oke, kita oke. Nah, ini penggunaan fungsi kondisi AND dan OR saja untuk
menyelesaikan masalah ini. Nah, ini oke, kita hapus. Oke. Oke. Untuk masalah pada soal di sini sudah kita selesaikan menggunakan OR dan AND. Maka di sini untuk salah satu di sini sudah kita lakukan. Hanya saja untuk OR dan AND itu mungkin terlalu panjang dan juga tidak terlalu fleksibel. Tapi itu sudah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, cara pertama, pengurusan umum AND dan OR. Cara kedua, mencari data terbanyak, yaitu menggunakan metode modus. Mencari data unik, kita akan mencari data yang paling unik, kemudian kita akan bandingkan. Nah, di sini hanya untuk yang unik ini adanya di Office versi 365. Kemudian mencari data pertama yang tidak kosong. Jadi kita cari dulu data pertama yang tidak kosong dan itu yang akan kita bandingkan. Nah, kemudian menentukan batas bawah dan batas atas. Kemudian kita bisa menggunakan let function. Let function ada pada Microsoft Office versi 365. Kemudian kita bisa menggunakan lambda function ada pada Microsoft Office versi 365. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, kemudian berikutnya kita juga bisa membuat fungsi sendiri menggunakan Visual Basic for Application. Jadi kita belajar coding di sini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita sudah menyelesaikan yaitu pengkondisian umum dengan AND dan OR. Insya Allah berikutnya kita akan membahas yaitu menggunakan mencari data terbanyak yaitu dengan metode modus. Oke. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silakan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.